Shalom jemaat sekalian, merdeka. Saya berharap mendengar kabar baik dari saudara semua. Hari ini adalah hari ke-19 dari masa 31 hari nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia. Di hari yang ke-19 ini kita akan belajar dari Bapak Martin Inde, salah satu pahlawan nasional dari tanah Papua. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 82 ayat 3. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Satu lagi terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-14. Kami juga menasihati mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa panggilan hidup kita adalah kita hidup bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup juga bagi orang lain. Hidup kita selalu terpanggil untuk menolong orang lain, membela mereka yang lemah dan tertindas, memperhatikan mereka yang terpinggirkan, menguatkan dan menghibur mereka yang tawar hati. Hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain, seperti buah pohon yang manis, yang disukai dan dinikmati banyak orang. Hidup kita haruslah seperti itu. Saudara, Martin Inde lahir di Doromena, Papua tanggal 16 Maret 1912. Nama kelahirannya adalah Sorowai Inde. Sebelum akhirnya dibaptis menggunakan nama Martin. Ayahnya seorang pemimpin desa adat atau Ondoafi. Awal kehidupannya sangat dipengaruhi oleh seorang misionaris Belanda, yaitu Johannes Bremer. Martin Inde bersama saudaranya menghabiskan masa kecil di Ambon bersama dengan keluarga Bremer ini. Tahun 1926, lulus dari SD, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sampai dengan lulus Sekolah Angkatan Laut di Makassar pada tahun 1932. Setelah menjalankan tugas pelayaran pertamanya, kemudian beliau mendaftarkan diri di Akademi Kepolisian di Sukabumi, Jawa Barat, dan lulus tahun 1935 dan dikirim menjadi anggota Detasemen Polisi Ambon di Irian Barat. Tahun 1940 sampai dengan 41 bekerja di Polisi Kolonial Klandestin. Sebagai anggota terpercaya polisi kolonial, beliau lebih bebas dibandingkan dengan kebanyakan orang non-Eropa untuk berinteraksi dan mempunyai akses dengan tahanan politik. Dari sinilah beliau berkenalan dan berteman dengan beberapa tahanan politik. Saat itu pada masa penjajahan Belanda, Digul dikenal sebagai tempat pembuangan dan pengasingan para pejuang tanah air yang melawan kebijakan penjajah. Saudara, disinilah titik balik Bapak Martin. Dari perkenalan itulah tumbuh rasa nasionalisme dalam jiwanya, dan sejak saat itu, paham nasionalisme mulai mempengaruhinya dan mulai terlibat membantu perjuangan pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada masa Perang Dunia Kedua, ikut bertempur bersama pasukan sekutu menghadapi Jepang di Irian Barat. Bahkan oleh pemerintah Belanda, beliau diangkat sebagai pelatih dalam Batalion Irian Barat. Tahun 1945 sampai dengan 47 juga menjabat sebagai kepala distrik Arso Yamai dan Waris. Namun secara diam-diam, beliau berkomunikasi dengan para mantan tahanan politik kolonial Digul untuk mempersiapkan pemberontakan. 25 Desember 1945, bersama pasukannya menyiapkan pemberontakan melawan Belanda di Irian Barat. Sayangnya rencana ini diketahui oleh Belanda, yang berakibat Martin dan teman-temannya ditangkap dan dipenjarakan. Setelah bebas, beliau juga melakukan perjuangan melalui jalur politik. Pada Oktober 1946 menjadi anggota Komite Indonesia Merdeka atau KIM. Pada perkembangannya KIM berganti nama menjadi Partai Indonesia Merdeka dan beliau menjabat sebagai ketua. Pada saat kepemimpinannya bersama dengan 12 kepala suku lainnya menyampaikan protes kepada pemerintah Belanda yang berusaha memisahkan Irian Barat dari Republik Indonesia. Seakan tak kenal lelah, peran serta beliau dalam membebaskan Irian Barat dari belenggu penjajahan terus berlanjut. Januari 1962, di masa Tri Komando Rakyat atau Trikora,
Beliau menyusun kekuatan gerilya dan membantu menyelamatkan beberapa anggota RP KAD yang didaratkan di Irian Barat selama masa Trikora, dan bahkan banyak diantaranya yang dilindungi oleh beliau di dalam rumahnya. Di tahun yang sama, beliau menyampaikan piagam Kota Baru kepada Presiden Soekarno. Piagam tersebut berisi tekad rakyat Irian Barat untuk tetap setia kepada NKRI. Desember 1962, beliau bersama dengan Bapak E.Y. Bonai melakukan perundingan dengan utusan Belanda mengenai pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah RI. Beliau ke New York sebagai anggota delegasi Indonesia mewakili Irian Barat untuk menyampaikan tuntutan kepada PBB agar masa pemerintahan sementara dipersingkat dan Irian Barat segera dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia. 1963 sampai dengan 1968, beliau diangkat menjadi anggota MPRS mewakili Irian Jaya. Tepatnya pada tanggal 17 Juli 1986 di Jayapura, beliau wafat dalam usia 74 tahun. Berkat jasanya dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 14 September 1993 dan namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit tentara di Jayapura. Saudara, dari rangkaian cerita atau biografi Martin Inde yang sama-sama kita dengar, kita dapat melihat bagaimana perkenalan dan pertemuan Martin yang saat itu masih sebagai anggota polisi kolonial dengan tahanan-tahanan politik atau pejuang kemerdekaan Indonesia, pada akhirnya membuat beliau malah berubah haluan, ikut terlibat berjuang bersama melawan pemerintah Hindia Belanda yang ingin kembali menjajah. Hati Martin tersentuh, tergerak untuk melibatkan diri membela dan membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, walaupun harus keluar masuk penjara. Karena jasa-jasanya itulah, nama Martin Inde pun akhirnya dicatat sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Saudara, sekarang ini banyak orang-orang di sekitar kita yang lemah dan menderita, yang butuh perhatian kita. Saat ini justru terbuka lebar kesempatan bagi kita untuk bisa menolong mereka. Walaupun mungkin bantuan kita tidak terlalu besar, tetapi bantuan, perhatian, dan kasih yang kita berikan kepada mereka pastinya akan dapat menolong mereka. Bahkan juga dapat membuat mereka terus bersemangat, berjuang menjalani kehidupan yang tidak mudah. Dan yang pasti mereka melihat dan merasakan kasih Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Mari saudara, selama masih ada kesempatan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Janganlah bosan-bosan menjadi saluran berkat-Nya, dan jangan pernah berhenti menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pakailah kami untuk terus menjadi saluran berkat dan alat untuk memelihara kehidupan bagi banyak orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kami. Berilah di dalam hati kami kepekaan ya Allah Roh Kudus, untuk tahu dan mengerti apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati karya layanan kita semua di sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.